Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, banjir yang merendam kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga hari kelima masih belum juga surut. Warga terdampak mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu, hingga diare. Ketinggian air banjir merendam sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah masih mencapai antara 50 cm hingga 1 meter. Di Kabupaten Pekalongan, ribuan rumah di 4 kecamatan masih terendam banjir. Sementara di kota Pekalongan, banjir masih terjadi di 3 kecamatan. Jumlah pengungsi di kota Pekalongan tercatat sekitar 2.200 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan sekitar 350 jiwa. Kondisi di lokasi pengungsian terlihat memprihatinkan. Pengungsi tidur berdesakan dengan alas tidur seadanya dan sebagian diantaranya terpaksa tidur di teras. Banjir yang merendam hingga hari kelima membuat warga terutama anak-anak dan lansia mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu, serta diare. Kurangnya terserang makan, sabun mandi, sabun nyuci, sabun nyuci ya pun apa? Ada mandi betul lah. Juga untuk obat terbakan itu sopel untuk kaki. Kaki mulai gatal berarti ya? Ya, lecet kaki lah. Sejumlah bantuan logistik telah disalurkan kepada warga di pengungsian termasuk dari Bayangkari, Kabupaten Pekalongan. Tentunya kehadiran Bayangkari ini sudah dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak banjir. Kami memberikan beberapa bentuk berupa makanan dan minuman. Mungkin tidak seberapa, tapi kami harapkan juga bisa bermanfaat. Warga berharap banjir segera surut dan bantuan logistik serta layanan kesehatan dapat segera ditingkatkan terutama untuk bayi, anak-anak, dan lansia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-11, puluhan desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih terendam banjir. Mantau ini keadaan sekitar. Ya, siapa? Warga Duku Ngantru, Desa Mustoko Harjo, Kecamatan Pati masih terendam banjir hingga hari ke-11. Walau sudah berangsur surut, masyarakat masih menggunakan perahu untuk beraktivitas karena di beberapa titik lokasi ketinggian air masih mencapai 1 meter. Sebelumnya banjir melanda 12 kecamatan di Pati, Jawa Tengah. Kini banjir berangsur surut, menyisakan 7 kecamatan dengan 60 desa yang masih terdampak banjir. Kita ke Jakarta, pemirsa. Gubernur Pramono Anung berencana menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi pekerja jika banjir parah kembali melanda Jakarta seperti beberapa hari yang lalu. Tidak hanya bagi pekerja, kebijakan pembelajaran jarak jauh juga akan diberlakukan untuk dunia pendidikan. Banjir yang terjadi pada akhir pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi pegawai dan pekerja jika banjir parah kembali melanda. Hal itu disampaikan Pramono Anung di sela-sela peluncuran bus sekolah ramah disabilitas di Balai Kota Jakarta pada Rabu siang. Menurut Pramono, curah hujan tinggi yang terjadi pada akhir pekan lalu belum diperlukan kebijakan work from home lantaran jatuh di hari libur panjang. Namun, jika kondisi serupa terjadi pada hari kerja, Pemprov DKI tidak akan ragu memberlakukan WFH. Tidak hanya bagi pekerja, kebijakan pembelajaran jarak jauh juga diberlakukan untuk dunia pendidikan. Kalau memang akan terulang kembali, dan mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Karena kemarin ketika curah hujan di hari Sabtu Minggu, kebetulan kan lagi libur panjang sehingga tidak memerlukan work from home. Tetapi kalau kemudian ada indikasi seperti itu dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan work from home terutama untuk anak-anak didik kita. Selain menyiapkan kebijakan WFH dan pembelajaran jarak jauh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus berupaya mengantisipasi banjir. Seperti melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC dan optimalisasi seluruh pompa air yang menjadi kunci agar genangan di Jakarta dapat cepat surut. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, kotak hitam atau black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung berhasil ditemukan. Black box ini ditemukan dalam keadaan utuh di bagian ekor pesawat. Media Pak, nggak ada di belakang Pak. Mohon Tim maaf. SAR gabungan berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 yang ditemukan di Desa Tompu Bolu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kotak hitam ditemukan oleh tim khusus pada Rabu siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kotak hitam ditemukan terdiri dari dua bagian penting, yaitu flight data recorder dan cockpit voice recorder, yang selama ini menjadi fokus utama pencarian karena berisi rekaman data penerbangan dan percakapan di kokpit. Tim yang menemukan yang menurut saya ini seperti black box itu, yang dimaksud black box, gitu ya. Pastikan. Nah, ini black box itu yang menemukan adalah tim 700 gabungan dengan Basarnas dan Vertical Rescue dari Tonasa. Ini bukan semata kerja mereka, ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada bermalam, kita dorong lagi pagi 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Demikian. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di ekor pesawat yang ada di dalam tebing sedalam 131 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Saat ini kotak hitam telah dievakuasi dari lokasi penemuan untuk diserahkan kepada KNKT. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari kelima proses pencarian, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban ditemukan di kawasan lereng Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di hari kelima proses pencarian. Korban ditemukan pada Rabu siang di kawasan lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tak jauh dari penemuan black box dan jenazah pramugari Florencia Lolita. Namun kondisi korban yang ditemukan berupa bagian tubuh yang tidak utuh dan masih dalam proses evakuasi ke posko terdekat. Pihak Basarnas memastikan akan terus melakukan modifikasi cuaca di sekitar area Gunung Bulu Saraung guna memperlancar proses pencarian dan evakuasi. Informasi yang saya dapat lebih condong itu berupa body part. Itu di sekitar mana, Jenderal? Di sudah disentuh jurang atau gimana? Masih dalam proses? Di jurang Posisinya ya? Semua hampir pelaksanaan operasi ini ada di tebing dan jurang. Lokasinya tidak jauh dari sektor 1-4 dan kita juga melakukan upaya penyisiran di sektor 2 dan 3. Operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ini akan terus dilanjutkan secara maksimal dengan evaluasi operasi dijadwalkan di hari ke-7 pencarian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim DVI Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Korban dipastikan merupakan seorang pramugari bernama Florencia Lolita Wibisono. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan bersama Mabes Polri berhasil mengidentifikasi jenazah perempuan korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hasil identifikasi memastikan jenazah tersebut adalah Florencia Lolita Wibisono, perempuan berusia 33 tahun yang merupakan kru pesawat ATR 42500.
Proses identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, pemeriksaan data gigi, properti yang melekat pada jenazah, serta pencocokan ciri-ciri medis dengan data antemortem. Kami bisa meyakini secara keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah Florencia Lolia Wibisono sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas tadi. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah sebagaimana tersebut. Terima kasih. Sebelumnya, jenazah korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada Selasa malam setelah dievakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung. Setibanya di rumah sakit, jenazah langsung dibawa ke ruang jenazah untuk penanganan lebih lanjut oleh tim DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Sementara itu, tim DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan menyerahkan jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono ke pihak keluarga usai dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Jenazah almarhumah rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk disemayamkan. Suasana haru menyelimuti Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Tim DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan menyerahkan jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono ke pihak keluarga usai dilakukan identifikasi. Jenazah Florencia diterima oleh ayah almarhum. Isak tangis tak terbendung saat peti jenazah diserahkan tim DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Setelah semua proses penyerahan, rencananya jenazah almarhum langsung dibawa ke Jakarta untuk disemayamkan dan dimakamkan. Pihak keluarga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian hingga evakuasi, serta identifikasi jenazah almarhum. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami, sehingga kami bisa temukan, sehingga hari ini bisa juga udah tutup petinya, sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta. Terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami, dan juga bisa segera ditemukan sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada, dan terus juga dukung doa semuanya biar semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan lancar, dan semua diberi kekuatan. Hingga saat ini, tim DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan masih melakukan identifikasi terhadap jenazah korban pertama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan.